Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Florencia Fiona Chandrajaya dengan NIM V1220031, yang kedua ada Frista Adelia Dwi Yunita dengan NIM V1220034, dan yang terakhir Dananda Putra Ramadan dengan NIM V1220054. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan Dell dan Lenovo untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management, program studi D3 Manajemen Perdagangan, Universitas 11 Maret. Di sini kita akan membahas tentang antara nilai, keterkaitan antara produksi dan strategi distribusi, perbedaan MTO dan MTS, serta keuntungan dan batasan VMI di Lenovo. Yuk langsung kita mulai saja presentasinya. Yang pertama adalah tahapan dasar rantai nilai. Pengertian rantai nilai. Rantai nilai atau value chain adalah sekumpulan aktivitas bisnis di mana setiap tahapan atau langkahnya akan menambah nilai atau pemanfaatan terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Rantai nilai juga memiliki konsep analisis yang disebut analisis rantai nilai, yaitu aktivitas menganalisis kembali kunci proses bisnis yang berkaitan dengan entitas lain di luar perusahaan. Contohnya pemasok dan pelanggan hingga relasi antar entitas di dalam perusahaan. Rantai nilai Dell. Dell bekerja dengan pemasok untuk menjaga rantai pasokan bergerak cepat. Produk-produknya tetap terkini dan antrean pesanan pelanggannya pendek. Kemudian, dengan kerjasama pemasok, Dell dapat menawarkan pilihan terbaru, membuat produk siap dipesan, atau build to order, dan mencapai proses keluar yang cepat. Hasilnya adalah keunggulan bersaing, pangsa pasar yang bertumbuh, dan investasi modal yang rendah. Primary activity atau aktivitas utama dari perusahaan Dell dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, operasi. Dell Inc. telah berusaha untuk menghasilkan produk-produk baru seperti printer, jasa penyimpanan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan perusahaan berdasarkan fakta tidak memiliki pengalaman di lapangan dan menjadi sukses dengan hanya menjaga biaya rendah dan respon pelanggan cepat di dalamnya. Operasi Dell telah sangat efektif dalam hal pengelolaan tingkat persediaan mendekati nol dan membuat pemasoknya menemukan gudang dan pabrik-pabrik mereka dekat dengan manufaktur Dell sendiri dan unit perakitan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan manufaktur JIT atau Relay 2008. Selain itu, sebagai akibat dari struktur yang efisien, perusahaan meningkatkan margin keuntungan dengan menjual komputer secara langsung ke pengguna akhir yang juga mendorong hubungan pelanggan perusahaan atau GRE 2007. 19% dari pendapatan US dollar 32 miliar 2002 berasal dari bisnis non-PC. Perusahaan harus mengadopsi rantai nilai baru berdasarkan berbagai produk. Yang kedua, logistik inbound. Cara Dell mengelola pasokan, persediaan, dan pemasok sangat populer. Namun, perusahaan masih harus melakukan investasi lebih lanjut dalam rangka mengatur sistem handal perusahaan yang berurusan bukan hanya sekedar mengenai komputer. Apabila permintaan produk meningkat, bahkan jika perusahaan tidak memproduksi sendiri atau perjanjian dengan Lexmark untuk menghasilkan printer bermerek Dell, Dell harus memonitor semua produk baru dan melaksanakan respon yang baik yang sama dan strategi biaya rendah mereka. Yang ketiga, logistik outbound. Selama Dell meningkatkan jumlah produk baru, maka mereka akan memiliki permintaan yang lebih besar. Dalam meningkatnya tingkat permintaan, perusahaan harus meningkatkan dan memperbaiki cara mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan seperti sebelumnya. Perusahaan telah terkenal untuk sistem order online yang membantu untuk melacak pesanan dari manufaktur adalah salah satu keuntungan dari perusahaan atas pesaingnya. Oleh karena itu, distribusi logistik harus dievaluasi dan dikaji ulang untuk bisa fit untuk tujuan tertentu. Yang keempat, penjualan dan pemasaran. Kewajiban Dell yaitu harus membedakan produk dari para pesaingnya. Karena itu, untuk menjaga hal ini, perusahaan harus meningkatkan kesadaran pelanggan untuk produk baru seperti printer, jasa penyimpanan, dan lain-lain.
Untuk masuk ke pasar yang sudah ada dengan produk baru, Dell telah melakukan serangkaian promosi penjualan dan iklan untuk membuat pelanggan menyadari produk baru karena tidak mudah untuk bersaing dengan raksasa lain seperti pasar IBM di pasar yang sama. Yang terakhir, layanan. Dell telah menawarkan layanan pasca penjualan melalui website dell.com primer di mana pelanggan dapat login dan memiliki konfigurasi yang tepat untuk sistem IT mereka. Dukungan pra dan pasca penjualan perusahaan adalah gambaran yang sangat baik bagi perusahaan dan dapat dimasukkan sebagai bagian dari keunggulan kompetitif perusahaan. Selain itu, untuk menjaga dan mempertahankan reputasi baik dari pelanggan untuk pra dan pasca penjualan, perusahaan harus memastikan bahwa mitra baru seperti Lexmark atau untuk printer juga harus mengadopsi pelanggan yang sama dan fokus penjualan. Selanjutnya yaitu rantai nilai Lenovo. Dengan melakukan analisis rantai nilai Lenovo selama proses perencanaan, kemungkinan sumber keunggulan kompetitif dapat diidentifikasi. Lenovo tidak dapat memperdagangkan semua aktivitas di pasar eksternal. Pendekatan rantai nilai menyarankan agar perusahaan dapat mempertimbangkan aktivitas ini sebagai sumber ekonomi. Kegiatan ini juga dapat menjadi penghalang bagi pendatang baru atau menyebabkan kerugian biaya bagi pesaing. Dengan menggunakan analisis rantai nilai, Lenovo dapat memilih dan mencari bahan baku berkualitas premium dan mengembangkan loyalitas pelanggan atas dasar itu. Itu juga dapat menggunakan analisis rantai nilai untuk mengembangkan identitas merek. Penggunaan analisis rantai nilai dapat mengoptimalkan keuangan, produk, dan arus informasi sebagai berikut pemaparannya. Arus informasi yang ditingkatkan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru serta mengurangi ancaman eksternal. Evaluasi rantai nilai yang berkelanjutan dapat menghasilkan pengisian kesenjangan penting secara tepat waktu yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Penerapan analisis rantai nilai Lenovo yang efektif dapat meningkatkan aliran material dan produk karena peningkatan permintaan dan perkiraan penjualan. Manajemen inventaris juga meningkat karena Lenovo dapat meminimalkan penundaan dengan melacak aktivitas di seluruh rantai pasokan. Pelanggan modern sangat mementingkan respon cepat dan akses mudah ke informasi penting terkait produk. Gangguan tak terduga dalam arus informasi dapat mempengaruhi hubungan pelanggan-pemasok. Lenovo Value Chain Analysis dan implementasinya dapat menyoroti dan menghilangkan hambatan pada aliran informasi. Model rantai nilai Porter sangat populer di dunia bisnis. Namun, Lenovo tidak boleh menganggapnya sebagai kerangka kerja yang kaku dan mandiri dengan menetapkan kepentingan yang sama untuk semua aktivitas. Analisis rantai nilai yang efektif mengharuskan Lenovo untuk menyadari bahwa semua aktivitas atau fungsi tidak memerlukan tingkat pengawasan yang sama. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengadaptasi kerangka rantai nilai Porter adalah mengidentifikasi pentingnya aktivitas sesuai dengan perannya dalam proses penyampaian produk atau layanan. Berikut adalah daftar aktivitas rantai nilai utama yang diusulkan oleh Porter. Yang pertama adalah kegiatan utama, yakni aktivitas rantai nilai utama Lenovo yang terlibat langsung dalam memproduksi dan menjual produk ke pelanggan yang ditargetkan. Yang pertama ada logistik masuk, yakni penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok karena dukungan pemasok diperlukan untuk menerima, menyimpan, serta mendistribusikan produk. Tanpa menganalisis logistik yang terikat, Lenovo dapat menghadapi berbagai tantangan dalam fase pengembangan produk. Analisis inbound logistik mengharuskan perusahaan untuk fokus pada setiap aspek transformasi dari bahan mentah hingga produk jadi. Beberapa contoh logistik masuk adalah mengambil bahan mentah, menyimpan input dan mendistribusikan bahan baku, serta komponen secara internal untuk memindahi produksi. Yang kedua ada operasi. Pentingnya menganalisis aktivitas operasional muncul ketika bahan mentah tiba dan Lenovo siap mengolah bahan mentah menjadi produk akhir dan meluncurkannya di pasar. Beberapa contoh kegiatan operasional adalah machining, packing, assembling, serta testing. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan juga termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga ada logistik keluar. Logistik keluar mencakup aktivitas yang mengirimkan produk ke pelanggan dengan melewati perantara yang berbeda.
Beberapa kegiatan logistik outbound adalah penanganan material, pergudangan, penjadwalan, pemrosesan order, pengangkutan, serta pengiriman ke tujuan. Lenovo dapat menganalisis dan mengoptimalkan logistik keluar untuk menjelajahi sumber keunggulan kompetitif serta mencapai tujuan pertumbuhan bisnisnya. Lenovo harus memberi perhatian khusus pada aktivitas rantai nilai keluarnya ketika produk yang ditawarkannya mudah rusak serta memerlukan pengiriman cepat ke pelanggan akhir. Yang keempat ada pemasaran dan serta penjualan. Pada tahap ini, Lenovo akan menyoroti keunggulan dan poin diferensiasi produk yang ditawarkan untuk meyakinkan konsumen bahwa penarannya lebih baik dari kompetitor. Hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi, serta biaya yang terjangkau, serta fitur khas, tidak dapat menciptakan nilai sampai Lenovo berinvestasi pada aktivitas pemasaran serta penjualan. Agen penjualan dan pemasaran memainkan peran penting di sini. Beberapa contoh aktivitas pemasaran yakni tenaga penjualan, pemeriklanan, aktivitas promosi, harga, pemilihan saluran, kutipan, serta membangun hubungan dengan anggota saluran. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan saluran pemasaran untuk menyusun aktivitas pemasaran serta penjualannya. Yang kelima ada layanan. Layanan pra penjualan dan purna jual yang ditawarkan oleh Lenovo akan memainkan peran penting dalam mengembangkan loyalitas pelanggan. Pelanggan modern akan menganggap layanan purna jual sama pentingnya dengan aktivitas pemasaran serta promosi. Kekuatan IWOM negatif karena layanan dukungan yang buruk tidak dapat dirusak di era teknologi yang maju saat ini. Perusahaan harus menganalisis aktivitas dukungannya untuk menghindari kerusakan reputasi merek dan sebagainya, digantinya menggunakannya sebagai alat untuk menyebar berita positif dari mulut ke mulut karena layanan dukungan yang cepat, tepat waktu, dan efisien. Yang kedua ada aktivitas sekunder. Aktivitas pendukung memainkan peran penting dalam meningkatkan serta mengkoordinasikan serta memfasilitasi aktivitas rantai nilai utama. Yang pertama ada infrastruktur yang kokoh. Infrastruktur perusahaan menunjukkan berbagai aktivitas seperti manajemen mutu, penanganan masalah hukum, akuntansi, pembiayaan, perencanaan, serta manajemen strategis. Manajemen infrastruktur yang efektif memungkinkan Lenovo mengoptimalkan nilai seluruh rantai nilai. Lenovo dapat mengontrol aktivitas infrastruktur untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Lenovo dapat menganalisis manajemen sumber daya manusia dengan mengevaluasi berbagai aspek SDM, termasuk perekrutan, pemulihan, pelatihan, pemberian penghargaan, manajemen kinerja, serta aktivitas manajemen personel lainnya. Manajemen sumber daya manusia yang efektif memungkinkan Lenovo mengurangi tekanan persaingan berdasarkan motivasi, komitmen, dan keterampilan tenaga kerjanya. Perusahaan juga dapat mencapai tujuan minimalisasi biaya dengan menganalisis biaya perekrutan dan pelatihan dengan pengembalian relatif mereka. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Di era modern yang berteknologi maju, hampir semua aktivitas rantai nilai bergantung pada dukungan teknologi. Integrasi teknologi dalam aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, dan sumber daya manusia mengharuskan Lenovo menyadari pentingnya pengembangan teknologi. Beberapa contohnya adalah perangkat lunak otomatisasi, layanan pelanggan yang didukung teknologi, serta penelitian desain produk. Yang keempat ada pengadaan. Pengadaan dalam rantai nilai menunjukkan proses yang terlibat dalam pembelian input yang dapat berkisar dari peralatan, mesin, bahan mentah, persediaan, serta yang lainnya. Karena keterkaitannya dengan berbagai aktivitas rantai nilai, Lenovo harus mempertimbangkan dengan cermat aktivitas pengadaannya untuk mengoptimalkan rantai nilai masuk, operasi. Poin kedua ada keterkaitan antara produksi dan strategi distribusi Dell dan Lenovo. Yang pertama ada Dell. Dell adalah sebuah perusahaan komputer berbasis internasional yang dikembangkan oleh seorang bernama Michael Dell dari US. Dia memulai bisnis di dunia komputer saat usianya pada usia 13 tahun. Michael Dell mulai menjalankan bisnis dari email lengkap dengan katalog dan menjual secara grosir. Pada tahun 1983, Dell mencoba untuk memasuki dunia pendidikan dengan mendaftarkan diri sebagai calon dokter pada Texas University. Namun ia memilih untuk beralih ke dunia komputer kembali, serta mulai bisnis kembali dengan menjual komponen PC di Akademi Komputer. Ia memasuk berbagai komponen komputer dari komputer IBM seperti RAM, disk drive, dan lain-lain dengan harga yang lebih rendah 10 hingga 15%.
Di sisi distribusi, Dell menggunakan penjualan langsung, terutama melalui internet untuk meningkatkan pendapatan, serta menawarkan beragam komputer, desktop, atau notebook, ataupun produk-produk perusahaan besar yang hampir tanpa batasnya. Pilihan-pilihan yang ditampilkan di internet memungkinkan Dell menarik perhatian pelanggan yang menyukai pilihan ini. Pelanggan memilih konfigurasi produk yang direkomendasikan atau mendesain sesuai dengan keinginan mereka. Pelanggan Dell dapat melakukan pemesanan kapanpun, dimanapun, serta apapun yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Lalu ada strategi yang diterapkan oleh Dell. Yang pertama ada supply chain management dan just in time. Dell menerapkan sistem penjualan secara langsung kepada pelanggan. Maka dari itu Dell tidak memerlukan pihak pengecer atau penghubung ke konsumen yang terkadang menekan harga terlalu tinggi. Dari sini Dell dapat mengurangi inventory serta meningkatkan return on capital. Pada tahun 1997, Dell tidak hanya menjadi model dari just in time manufacturing, tapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri waktu standar untuk perusahaan-perusahaan anggota supply chain dari alur produksi Dell. Misalnya saja sebagian besar dari komponen hanya boleh disimpan di gudang Dell selama rata-rata 15 menit saja. Dell mempunyai pabrik di Austin, Texas, Limerick, Ireland, serta Penang, Malaysia. Dan ketentuan tersebut berlaku untuk ketiga pabrik tersebut. Banyak dari komponen tersebut tidak boleh dipesan sebelum Dell menerima pesanan dari pelanggan. Model direct selling atau direct business model yang dikembangkan Dell tersebut menghasilkan keuntungan-keuntungan seperti mengurangi inventory, berarti mengurangi inventory carrying cost, serta mengurangi biaya penjualan. Yang kedua ada value chain management dan just in time. Dengan melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen, Dell dapat meminimalkan biaya dalam jalur distribusi dari setiap produknya. Pada bagian ini akan dijelaskan fungsi serta aktivitas produk yang terjadi pada pertama ada procurement. Procurement atau pengadaan merupakan aktivitas menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Pada Dell berarti pengadaan bahan-bahan yang akan dirakit dan menjadi produk jadi. Di pernyataan dari Dell di atas dapat kita ketahui bahwa Dell menggunakan jasa dari third party untuk mengantarkan bahan baku dari tempat-tempat di Amerika untuk diantar ke pabrik Dell lalu dirakit. Yang kedua ada customer order. Pesanan pelanggan pada Dell komputer merupakan titik awal dari setiap aktivitas yang akan dilakukan pada aliran proses produksi serta distribusi produk Dell. Seperti yang diulang-ulang pada bagian-bagian sebelumnya, Dell mengenal sistem assembly to order atau beroperasi ketika terdapat pesanan dari pelanggan. Di bawah ini terdapat gambaran dari interface website untuk melakukan pemesanan. Interface web pemesanan Dell melalui website, yaitu konsumen sebagai titik awal dan titik akhir proses memiliki peran untuk melakukan pemesanan serta menentukan seperti apa barang yang diinginkannya. Aktivitas yang dilakukan pelanggan tentunya memesan produk baik via website atau telepon dan melakukan pembayaran maksimal 24 jam setelah pemesanan. Yang ketiga ada manufacturing. Proses manufaktur yang terjadi pada perusahaan Dell komputer adalah perakitan dari bahan-bahan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik supplier. Menurut sumber yang ada, proses produksi memakan waktu 36 jam, dan itu bukan karena proses perakitan yang lama, namun proses pengecekan kualitas dari produk tersebut. Yang keempat ada distribution. Distribusi atau hantaran merupakan aktivitas pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kembali ke pernyataan Dell di atas, Dell menggunakan jasa dari pengiriman barang untuk mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen yang telah dirakit oleh pabrik Dell tersebut. Selanjutnya ada Lenovo. Lenovo adalah salah satu vendor dari perusahaan yang bergerak pada bidang industri telekomunikasi. Produk-produk yang diproduksi seperti laptop, netbook, desktop, dan smartphone. Dengan fitur yang memadai serta harga yang terjangkau, produk-produk dari Lenovo mudah dijangkau oleh masyarakat. Strategi yang digunakan Lenovo yang pertama adalah positioning pasar akhir, tengah, dan tinggi. Kedua ada kompetisi yang berbeda pengembangan produk. Ketiga menurut saluran dan perbedaan pasar segmen, mengembangkan dan desain target produk. Yang ketiga ada perbandingan MTO dan MTS.
Yang pertama, MTO atau Make to Order adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima. Sedangkan MTS atau Make to Stock adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya berdasarkan peramalan. Yang keempat, keuntungan dan kemungkinan batasan FMI di Lenovo. Keuntungan penerapan FMI adalah pengurangan biaya simpan baik pada pemasok maupun retailer, peningkatan customer service level seperti dengan pengurangan waktu siklus pemesanan barang dan peningkatan frekuensi penggantian atau pengisian persediaan. Berikut adalah sumber-sumber yang kami dapatkan untuk mencari materi-materi presentasi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.